Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala izinkan kita menjalankan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita, amal soleh kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini tema yang kita bahas merupakan salah satu kajian akhir zaman yang mengambil judul Asyra Ayat, 10 tanda. 10 di sini jumlahnya 10, sedangkan tanda yang dimaksud di sini adalah tanda kiamat, dan khususnya tanda yang dimaksud di sini adalah 10 tanda-tanda besar kiamat ya. Karena para ulama kita telah membagi asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, ke dalam 2 kategori. Ada yang disebut tanda-tanda kecil, alamatus sughra, dan ada yang disebut tanda-tanda besar, alamatul kubra. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Saya katakan umumnya karena ada juga tanda-tanda kecil yang datang belakangan ketika dunia ini mau berakhir. Tanda-tanda kecil itu terselip di antara tanda-tanda besar. Di antara contohnya adalah zuhur al-Mahdi, tampilnya al-Mahdi, pemimpin orang beriman di akhir zaman. Itu bukan tanda besar, itu tanda kecil. Tetapi munculnya di ujung perjalanan dunia ini ketika tanda-tanda besar sudah bermunculan. Atau tanda kecil lain lagi yang juga munculnya belakangan, yaitu berhembusnya angin lembut selembut sutra, aromanya wangi seperti misik kesturi, dan angin itu tugasnya mewafatkan orang-orang beriman baik-baik, termasuk yang imannya paling ringan sekalipun, walaupun tinggal seberat biji zarrah, maka angin itu akan mewafatkan mereka, sehingga tersisalah nanti tinggal syirarin nas, orang-orang yang paling jahat, yang paling buruk, orang kafir 24 karat, mereka yang mengalami kiamat. Nah, ini tanda kecil. Angin lembut ini tanda kecil, tapi dia munculnya di belakang hari ketika kiamat sudah dekat. Nah, umumnya tanda kecil datangnya lebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar yang jumlahnya hanya 10 itu datang belakangan ketika kiamat benar-benar sudah dekat. Itu ciri pertama tanda besar. Ciri kedua tanda besar adalah jika salah satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda besar berikutnya akan bermunculan dengan cepat. Nabi mengumpamakannya seperti biji marjan, biji-biji marjan yang diikat dengan satu tali, ujungnya dikasih simpul. Begitu simpulnya terbuka, mungkin digunting ya, biji satu jatuh, maka biji berikutnya akan jatuh dengan cepat. Itu ciri kedua dari tanda-tanda besar. Ciri ketiga dari tanda besar adalah semua tanda besar itu sifatnya spektakuler, sangat luar biasa, sangat dahsyat. Kalau dia berupa kejadian alam yang dahsyat. Kalau dia berupa sosok manusia yang dahsyat. Kalau dia berupa hewan yang dahsyat. Itu tanda-tanda besar. Baik, kita mulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini sering dijuluki hadis Jibril.
Di dalam hadis ini sahabat Umar bin Khattab meriwayatkan suatu ketika kami para sahabat sedang duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu majelis. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Berpakaian putih bersih, rambutnya hitam legam, namun tidak ada atharus safar. Tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Laki-laki ini langsung duduk di depan Nabi, dekat sekali dengan Nabi. Lalu mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah, mata sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi dia bertanya lagi, wa ma amaratiha, apa tanda-tandanya kiamat sudah dekat? Nabi menjawab, wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kiamat itu sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Sewaktu Nabi menyampaikan hal ini di hadis yang lain, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang dengan ciri-ciri itu? Nabi menjawab, humul Arab, mereka bangsa Arab. Selesai tanya jawab laki-laki ini dengan Nabi. Dia berdiri, dia meninggalkan majelis. Terus Nabi bertanya, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki tadi? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, itulah malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din kepada umat ini. Subhanallah. Jadi ketika Nabi kita ditanya malaikat Jibril, apa ciri bahwa kiamat sudah dekat? Nabi berkata, jika bangsa Arab telah terlibat dalam perlombaan membangun gedung-gedung tinggi. Mari kita lihat the world's tallest buildings, gedung-gedung tertinggi di dunia. Hari ini gedung tertinggi ketinggiannya 828 meter namanya Burj Khalifah, adanya di kota Dubai, Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China, 632 meter, namanya Shanghai Tower. Tapi gedung ketiga tertinggi 601 meter namanya Mecca Clock Royal Tower, adanya di kota mana? Mekah, Arab. Dan saat kita berbicara sekarang, Pak, ada sebuah proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifah. Jadi pemilik proyek ini bercita-cita, berambisi ingin mendirikan number one tallest building in the world. Target dia ketinggian gedungnya itu 1 kilometer, Pak, 1000 meter. Sampai-sampai maketnya kalau kita lihat, Pak, rancangan gambar gedungnya itu, rencananya lantai-lantai atasnya melewati awan, Pak. Namanya Kingdom Tower di kota Jeddah, Arab. Sedang dibangun, Pak. Tahun 2018 nanti insya Allah jadi. Bahkan ini belum jadi, Pak. Ada lagi proyek lain. Ingin mengalahkan ketinggian ini, sampai belum dikasih namanya, Pak. Tapi target ketinggiannya sudah disebutkan 1152 km. Jadi lebih dari 1 kilo, sebanyak 152 meter. Di mana? Di Basrah, Irak Selatan, Arab. So, welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa saya, Anda, kita semua yang ada di majelis ini, Pak, adalah bahagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman yang hidup di masa ketika bangsa Arab berlomba membangun gedung-gedung tinggi, yang artinya la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat. We got to prepare. Kita harus menyiapkan diri. Karenanya para ulama yang peduli akhir zaman punya pendapat bahwa kondisi dunia modern dewasa ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang begitu banyak sudah bermunculan, dan kita sekarang berada di ambang menjelang munculnya tanda-tanda besar. Ingat ya, gedung-gedung tertinggi sekarang bukan di Amerika, bukan di Eropa, bukan di Jepang, di Arab, Pak. Dan yang mengalami ini bukan orang tua kita, bukan kakek nenek kita. Ini Burj Khalifah baru berdiri tahun 2000-an. Sebelum-sebelumnya nggak ada itu. Ini fenomena baru, Pak. Dan sekaligus ini fenomena yang dijawab oleh Nabi ketika malaikat Jibril bertanya, apa tanda kiamat sudah dekat? Kalau bangsa Arab sudah berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Ini hadis pertama. Hadis kedua.
Hadis kedua kami menyebutnya hadis roadmap, peta perjalanan umat Islam. Dalam satu hadis ini Nabi Muhammad SAW meringkas sejarah umat Islam ke dalam 5 babak. Dan babak demi babak berganti seiring dengan pergantian karakter pemimpinnya. Siapa yang tahu di majelis ini? Berdasarkan hadis ini, kita sekarang sudah berada di babak keberapa? Babak keempat. Masya Allah. Seandainya Bapak nonton iklan film, tertarik, akhirnya beli tiket untuk nonton ke bioskop. Film itu terdiri dari 5 babak. Tapi karena kurang perhitungan, Jakarta kan macetnya makin dahsyat, apalagi malam minggu. Sampai di bioskop berdua istri, film udah mulai. Daripada angus tuh tiket, udah masuk aja. Begitu duduk yang sedang ditayangkan babak keempat, hitungannya Bapak dan Ibu datang ke bioskop di awal film, di tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir film. So welcome to reality. Selamat datang kepada realitas. Jangan lagi kita mengatakan, Ustadz ngapain sih ngomongin kiamat, kan masih lama. Siapa bilang masih lama? Jangankan kita, Nabi dan para sahabat saja dahulu kala menghayati betapa dekatnya kiamat. Ada seorang sahabat keluar rumah suatu ketika lihat ada asap membumbung di kejauhan, kabut. Dia langsung gedor pintu-pintu tetangganya, dia teriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan katanya. Asap, asap katanya. Tetangga-tetangganya keluar mengelilingi dia dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk ke arah asap itu, dia teriak lagi, ad-dukhan katanya. Asap katanya, kabut katanya. Mereka bertanya, ada apa dengan kabut itu? Sahabat ini balik bertanya, tidakkah kalian ingat di antara keterangan Nabi mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, kalau seandainya sudah muncul, ad-dukhan. Bayangkan, itu 15 abad yang lalu sahabat meyakini apa yang dia saksikan itu tanda yang Nabi maksudkan. Dan Anda tahu, ad-dukhan itu kategorinya tanda kecil apa tanda besar, Pak? Tanda besar. Berarti sahabat itu meyakini bukan saja ini sembarang tanda kiamat, tapi ini tanda besar yang artinya apa? Kiamat sudah dekat. Kalau mereka saja begitu menghayati kedekatan jarak dengan kiamat, kita yang hidup sekarang pantasnya lebih menghayati apa lebih santai saja? Jawab sendiri. Hadisnya sebagai berikut. Nabi bersabda, "Takunun nubuwata fikum masyaallah an takuna, thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha." Kalian akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian, an-nubuwah dalam bahasa Arabnya, selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak babak itu pun berlalu. Kenapa disebut babak kenabian? Karena babak pertama sejarah umat Islam, para sahabat langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, pemimpin terbaik. Makanya disebut babak kenabian. Ya. Sudah berlalu. Tidak berlangsung lama. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Berarti hanya 23 tahun berlangsungnya. Lalu datang babak kedua, kata Nabi, babak khilafatan ala minhajin nubuwah. Babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah berkehendak, babak itu pun berlalu. Dan waktu Nabi masih hidup, Nabi sudah beritahu para sahabat, jika aku wafat akan muncul para khalifah thalathuna aman, 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk. Setelah itu kerajaan-kerajaan. Subhanallah, benar. Babak kedua adalah babak kepemimpinan khulafa'ur rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, yang istiqamah, yang nyunnah, yang adil, bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat-sahabat pilihan, sahabat-sahabat utama, mubasyirina bil jannah, dijamin surga sama Nabi. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Saya memasukkan Hasan bin Ali karena apa? Karena kalau kita jumlahkan masa kepemimpinan Abu Bakar plus Umar plus Utsman plus Ali, itu 30 tahun kurang 7 bulan. Sedangkan Hasan bin Ali menggantikan Ali persis 7 bulan masa kepemimpinannya. Berarti menggenapkan jadi 30 tahun kan? Berarti dia masuk Khulafaur Rasyidin. Tapi jarang disebut dalam kitab-kitab sejarah kita karena terlalu singkat kepemimpinannya, tidak sampai setahun. Terus datang babak ketiga. Babak mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Dalam catatan sejarah, babak ketiga ini adalah kepemimpinan mereka-mereka yang tetap digelari khalifah, sistem bermasyarakat bernegaranya tetap disebut khilafah, Al-Quran dan Sunnah dijunjung tinggi sebagai sumber hukum. Tapi sayang, pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Sehingga babak ketiga dalam sejarah Islam diwarnai dengan jatuh bangun silih bergantinya dinasti-dinasti Islam. Tahu dinasti ya?
Dinasti itu artinya kekuasaan beredar di kalangan keluarga tertentu. Kalau si raja meninggal, si khalifah meninggal, yang menggantikan mesti anaknya atau adiknya atau keponakannya, pendek kata kerabatnya. Makanya ada dinasti keluarga Umayyah, ada dinasti keluarga Abbasiyah, ada dinasti Kesultanan Utsmani Turki, dan masih banyak yang lain. Tetapi 3 ini yang terkenal dan berlangsung lama, Pak. 1262 tahun alias 13 abad dia berlangsung. Kadang umat punya khalifah yang adil, kadang umat punya khalifah yang zalim karakternya. Tapi sekalipun zalim, umat tidak berontak. Karena apa? Karena umat sadar pada waktu itu kezaliman khalifah bersifat personal, bukan institusional. Secara institusional umat pada hakikatnya tunduk pada Quran dan Sunnah. Karena itu pemimpin yang sejati, Pak. Bukan selain itu. Person bisa berubah-ubah. Tapi prinsip dasarnya harus ada kejelasan reference, kejelasan rujukan Quran dan Sunnah. Dan itu masih diberlakukan. Karenanya umat nggak ada alasan untuk berontak. Dan di zaman itu tidak jarang umat saking geramnya dengan khalifah menyalurkannya kemana? Ke ulama. Karena di zaman itu ulama yang amanah ada. Ulama yang kalau mendengar keluhan rakyatnya umat ini, dia sampaikan dengan lugas kepada khalifah zalim itu. Dan kadang-kadang begitu dia sampaikan, dia bacakan ayat, dia bacakan hadis, itu khalifah zalim itu bisa menangis, Pak. Suatu keadaan yang sekarang mustahil terjadi. Kenapa? Ulamanya nggak bisa ditemukan yang seperti itu. Apalagi pemimpin. Belum lama. Belum ada 100 tahun yang lalu. Tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah. Mau dihitung pakai Hijriah, kayak Masehi kah? Belum sampai 100 tahun. Apa yang terjadi? Di pusat khilafah waktu itu, di Turki, muncul pengkhianatan. Di jajaran pimpinan militer khilafah Turki waktu itu muncul pengkhianat bernama Mustafa Kemal. Laki-laki ini muslim, tapi berdarah Yahudi. Sejak kecil belajarnya sama guru-guru Yahudi, setelah dewasa belajarnya ke Perancis, ke Barat. Pulang dari Barat dia bilang apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. Kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Jalan menuju kemajuan cuma satu, kata dia. Kita harus mengikuti kebiasaan cara hidup bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu. Yang dia maksud tidak lain adalah Barat Eropa kafir. Karenanya si Mustafa ini mengeluarkan keputusan fundamental menyesatkannya. Apa itu? Pembubaran sistem bermasyarakat bernegara umat Islam yang namanya khilafah, yang sudah berlangsung sejak Khalifah Abu Bakar pertama kali menjadi khalifah sampai tahun 1924, 13 abad lebih, ya, untuk kemudian diganti dengan negara modern sekuler berfaham nasionalisme Turki. Dan karena ini terjadi di jantung kepemimpinan umat di khilafah waktu itu, ibarat kereta api lokomotifnya pindah rel. Kalau lokomotif pindah rel, Pak, gerbong di belakang ikut pindah rel atau nyelonong ke rel yang lain? Hah? Ya ikutlah di belakangnya. Tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara ini. Masuklah kita ke babak keempat. Babak yang kata Nabi adalah babak mulkan jabarian. Apa artinya mulkan jabarian? Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Itu pada skala negeri-negeri kaum muslimin. Pada skala dunianya, Pak, terjadi peristiwa yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Allah takdirkan ramalan Nabi 15 abad yang lalu menjadi kenyataan. Ramalan apa? Ramalan hadis lubang biawak. Nabi pernah meramalkan, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَّلُوا فِي جُحْرِ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman bakal mengikuti kebiasaan cara hidup bangsa-bangsa umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat tercengang, bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu mereka kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman? Who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Anda tahu, Pak, para sahabat mendengar ramalan ini terkejut mereka. Tercengang mereka. Bukan karena ragu sama Nabi, tapi yakin Nabi nggak pernah bohong. Justru yang mereka bingungkan adalah, kok bisa kejadian ya? Kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran, suatu ketika di masa depan ngekor sama umat ahli Taurat dan ahli Injil? It doesn't make sense. Nggak masuk di akal para sahabat. Bagi para sahabat nggak masuk di akal. Bagi kita yang hidup sekarang, Pak,
Asalkan kita mau menggunakan kacamata iman dan tauhid melihat situasi kondisi dunia, Pak. Kita bukan saja paham hadis ini ya, kita yang mengalami sekarang. Praktis begitu kita meninggalkan babak ketiga masuk ke babak keempat, apa yang Allah takdirkan terjadi pada skala dunia? Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan kaum muslimin yang tadinya berlangsung ribuan tahun, untuk kemudian kata Allah, pindah. Aku serahkan kepada yang lain, ke barat, ke Eropa dan Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Itulah kondisi dunia sekarang di babak keempat ini ya. Welcome to reality, selamat datang kepada kenyataan bahwa ini adalah the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum pernah ada babak lebih kelam daripada babak yang kita alami. Ini babak di mana umat Islam babak belur. That's reality. Itu realitas. Dan realitas ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Ayat yang mana? Mari kita lihat. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran suatu umat kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ini sunnatullah, hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan sosial sepanjang zaman. Namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Memangnya karena kita orang beriman, Pak, kita kumpulan orang beriman, lalu pasti kita harus menang terus di dunia ini. Hey, come on, wake up. Dunia bukan tempat kita menang terus, Pak. Dunia bukan tempat kita kalah terus. Dunia ini tempat kita silih berganti, mengalami perubahan-perubahan keadaan. Jangankan pada skala umat, skala individu saja begitu. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang lapang, kadang sempit, kadang bahagia, kadang susah. Itulah dunia. Lain dengan akhirat. Kalau akhirat senang-senang terus, mudah-mudahan kita demikian. Tapi ada juga yang sengsara-sengsara terus. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, menyadari bahwa kita sedang berada di babak titik nadir perjalanan sejarah umat Islam ini penting, Pak. Supaya apa? Supaya kita punya sikap yang nggak berlebihan gitu loh. Ngelihat situasi dunia sekarang yang penuh kriminalisasi terhadap Islam dan kaum muslimin. Nggak perlu. Jadi menyadari dan memahami ini penting, tapi yang penting tidak boleh ada dalam diri kita mental babak belur. Itu yang nggak boleh. Apa itu mental babak belur? Mental babak belur adalah muslim-muslim yang hidup di babak keempat, nggak tahan menghadapi kekalahan, pengen banget dapat kemenangan, akhirnya menggunakan kaidah orang kafir. Apa itu kaidah orang kafir? If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, kita gabung aja deh sama mereka. Apa maksudnya gabung sama mereka? Maksudnya adalah apa yang mereka lakukan, kita lakukan juga. Ya. Karena kita merasa mungkin dengan cara itu satu-satunya kita bisa menang. Ya. Jadi kalau mereka pakai ekonomi ribawi, kita pakai riba juga deh. Kalau mereka pakai politik Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara, kita juga politik mesti begitu dong. Kalau mereka pakai ideologi sekularisme, pemisahan urusan agama dari kehidupan bernegara, kehidupan sehari-hari, ya kita juga harus begitu. Ini orang-orang muslim yang sudah babak belur, Pak. Dan di babak keempat ini, ya, mencari seorang mengaku muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasraninya, sulit apa gampang? Gampang. Saking gampangnya kita kadang-kadang harus waspada, Pak. Pas kita lagi sisiran depan kaca, jangan-jangan dia termasuk. Gitu. Serius. Ya, saking dahsyatnya pengaruh Judeo-Christian civilization ini. Dahsyat, Pak. Ya, coba lihat betapa mudahnya di WhatsApp grup. Teman-teman saudara muslim kita, budayanya budaya mereka, Pak. Selamat milad, caelah. Pakai bahasa milad lagi. Padahal nggak ada itu budaya itu dalam kita. Ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, babak keempat ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, dan kita berada di babak keempat sekarang ini, ya. Tapi sadarilah, kita membaca hadis kan nggak boleh sepotong-sepotong, harus sampai selesai dong. Dan alhamdulillah kalau kita baca hadisnya sampai lengkap, Nabi mengatakan babak keempat ini nasibnya akan sama dengan babak ketiga, kedua, dan pertama, yaitu apa? Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat ini pun akan berlalu. Terus datang babak terakhir, babak kelima. Apa itu babak kelima? Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, tsumma sakata. Kemudian datanglah babak kelima, babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam kepemimpinannya. Tsumma sakata, lalu Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan lalu Nabi diam mengisyaratkan sampai disitulah umur umat Islam. Jadi umur umat Islam akhir ujungnya nanti husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah, Masya Allah. Berjaya kembali kita.
Ingat ya, yang ngomong ini bukan Nostradamus. Yang ngomong begini bukan dukun, bukan paranormal. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Yang Al-Quran mengabadikan dengan kalimat ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Muhammad SAW bukan produk hawa nafsunya. Semua yang dia ucapkan adalah bimbingan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau kita sekarang nggak ngelihat ciri-ciri kelihatannya bakal muncul nih khilafah ala minhajin nubuwah, ya mata kita aja belum nyampe gitu. Tapi sesungguhnya it's a matter of time, masalah waktu saja. Dan yang harus kita ingat adalah mustahil kita berpindah dari babak keempat penuh kezaliman ini menuju babak kelima penuh keadilan nanti seperti jalan-jalan di taman bunga. Mustahil. Sambil nyanyi-nyanyi gitar-gitar. Mustahil. Gak mungkin. Karena rumus Islam gak seperti itu untuk meraih kejayaan. Kita tahu rumusnya diantaranya sederhana sekali, kita sudah sering dengar ayatnya, mungkin kita hafal. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kan 2 kali sampai Allah tegaskan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi artinya apa? Perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima, mau tidak mau kita harus melewati masa transisi penuh ujian, termasuk kita akan diiringi dengan munculnya asyra ayat. 10 tanda-tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Lah Ustadz tadi udah bilang tanda-tanda besar yang 10 itu munculnya kalau kiamat udah dekat. Emangnya masih jauh? Emangnya masih jauh? Gitu. Sekali lagi saya ingatkan, perjalanan umat ini cuma 5 babak, kita sudah di babak keempat. Emangnya kalau di babak keempat kita datang ke sebuah bioskop menonton film yang 5 babak, kita masih mengatakan, wah masih lama nih film nih. Atau sebaliknya, ya udah babak keempat, udah hampir kelar nih film. Emang sih begitu duduk lagi nonton babak keempat, jagoannya lagi kalah, ya kan? Gitu biasanya mengerikan sekali situasinya kan. Begitu babak kelima masuk, menang kan jagoannya. Begitu menang, the end, Pak. Nggak lama-lama lagi. Gitu. Iya kan? Nggak diceritakan jagoannya berkeluarga, punya keturunan, punya cucu. Nggak perlu. Ya. Sutradara hanya ingin bikin senang penonton kan? Itu janji dari sebaik-baiknya sutradara Allah Subhanahu wa taala. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Allah akan menangkan agama ini atas segenap agama lainnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar itu dijelaskan dalam satu hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Saya bacakan cepat saja. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Ad-dukhan, kabut asap, ad-dajjal, ad-dabbah, binatang melata keluar dari perut bumi. Ya, dalam satu riwayat dikatakan di dekat Masjidil Haram di Bukit Sofa. Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ya'juj wa ma'juj. Lalu thalathata khusufin, 3 pembenahan bumi. Khasfun bil masyriq, 1 pembenaman di timur. Khasfun bil maghrib, 1 pembenaman di barat. Dan khasfun bi jaziratil Arab, 1 pembenaman di jazirah Arab, di semenanjung Arab. Lalu yang terakhir, narun takhruju minal yamani tatrudun nas ila mahsyarihim. Api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami kiamat. Para ulama cuman sepakat dengan yang nomor 10 dalam hal urutannya. Jadi mereka mengatakan nomor 10 itu urutan paling akhir. Karenanya nomor 10 tidak akan dialami oleh orang-orang beriman. Sebelum nomor 10 muncul, akan ada angin lembut mencabut ruh orang-orang beriman. Sehingga nanti yang mengalami nomor 10 hanya syirarin nas. Manusia yang paling jahat. Orang kafir 24 karat. Melakukan aneka kemungkaran sampai melampaui batas. Akhirnya mereka pantas mengalami kiamat. Gitu. Nah, kronologi nomor 1 sampai 9 para ulama punya pendapat yang berbeda-beda. Saya pribadi condong pada pendapat ulama yang bernama Dr. Al-Mubayyad. Al-Mubayyad ini seorang ulama yang masih hidup di zaman kita sekarang. Beliau menulis buku yang saya sangat anjurkan kalau Anda gemar baca buku, cari buku ini, baca terjemahannya. Dia bukan buku asli dalam bahasa Indonesia, dia aslinya bahasa Arab. Buku ini berjudul Al-Fitanu wal Malahim wa Asyratus Sa'ah. Fitnah-fitnah, peperangan-peperangan, dan tanda-tanda akhir zaman. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan inisial EAZ, Ensiklopedia Akhir Zaman. Bukunya tebal segini. Saya anjurkan Anda membaca buku ini. Karena menurut hemat kami, ini buku terbaik, paling komprehensif tentang ilmu akhir zaman. Dan menariknya penulisnya adalah ahli hadis, sehingga riwayat-riwayat yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan. 1, dan 2 orang Palestina, orang Gaza. Sehingga dia sehari-harinya sudah biasa hidup berdampingan ya quote unquote berdampingan ya, dengan musuh utama kita al-Yahud la'natullah alaihim.
calon pasukan Dajjal. Kan pasukan Dajjal nantinya Yahudi Pak, 70.000 orang. Gitu. Jadi dia kenal betul Pak dengan babak keempat ini, dengan segala ciri khas babak keempat yang luar biasa penuh kezalimannya ini. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kalau kata beliau, 10 tanda besar ini diawali dengan munculnya 3 kejadian alam spektakuler secara serentak. Khasfun bil masyriq, pembenaman bumi di timur, khasfun bil maghrib, pembenaman bumi di barat, dan ad-dukhan, kabut asap. Ini terjadi serentak, disebabkan oleh sebab yang sama. And this will change our world absolutely. Ini akan merubah kondisi dunia kita yang kita kenal hari ini dengan dunia kita nanti, Pak. Berubah sama sekali. Ya. Nah, di mana kita bisa temukan isyarat tentang ad-dukhan ini? Dalam surat ad-dukhan. Dalam surat ad-dukhan, Allah Ta'ala mulai ayat ke-10 sudah mengisyaratkan fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yaghshan nas, kabut itu akan menyelimuti manusia. Di hadis dikatakan menyelimuti seluruh wilayah timur dan seluruh wilayah barat selama 40 hari 40 malam. Pitch dark, gelap gulita dunia ini selama 40 hari 40 malam. Terselimuti seluruh planet bumi ini oleh kabut tersebut. Nah, yang mengerikan kata Allah selanjutnya, hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih. Ya. Ini belum kiamat ya, ini azab yang pedih di awal, tanda-tanda besar, Pak. Pergantian kita menjelang berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Pertanyaan, sewaktu kita dulu kecil dengar kisah-kisah para nabi, kaum-kaum terdahulu, biasanya satu kaum akhirnya diazab sama Allah ketika kaum itu berbuat apa? Berbuat ya kuncinya kata melampaui batas. Berbuat zalim melampaui batas, berbuat maksiat melampaui batas, berbuat mungkar, fasad melampaui batas. Nah, kira-kira dari 5 babak perjalanan sejarah umat akhir zaman ini, umat Islam ini, babak keberapa yang paling pantas diazab sama Allah? Babak ke? Ya, babak mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak ini merupakan peradaban di mana manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kezaliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah Rabbul Alamin, penguasa jagat raya ini. Sehingga inilah peradaban yang pantas memperoleh azab pedih dari Allah yang Maha Pemberi balasan. Ingat, kaum Nabi Lut dulu diazab nggak? Setuju Anda diazab? Setuju? Karena ada loh orang ngaku muslim bilang nggak diazab. Orang jil, tahu jil? Jaringan itu liberal. Gitu. Saya nggak mau nyebut itunya tuh, i-nya tuh apa? Itu, ya kan? Karena bukan Islam itu. Ya kan? Dia berpendapat dulu kaum Nabi Lut bukan diazab, tapi mengalami peristiwa alam yang unik katanya. Gitu. Sebab kalau diazab gara-gara LGBT kata dia, ya. Mestinya Belanda udah diazab kapan-kapan karena LGBT-nya rame di sana kata dia begitu. Dia lupa kali Allah punya sifat namanya atau nama Allah Asmaul Husna As-Sabur, yang maha sabar, ya kan? Allah maha sabar sehingga Allah tahu jadwal azab tuh kapan pantasnya datang, kan begitu. Nah, ingat sekarang ini Pak, di dunia modern sekarang ini Pak, sudah berapa negara melegalkan, menghalalkan LGBT? 20 negara barat kafir plus 1 negara kafir Asia, baru-baru ini belakangan ini Taiwan kan menghalalkan LGBT. Bayangkan, sebut sajalah negara Amerika penduduknya 400 juta. Enggak mungkin lah semua setuju dengan LGBT, ya kan? Katakanlah 1% aja yang setuju, berarti sudah berapa juta? 4 juta manusia setuju dengan LGBT, at least sekurang-kurangnya. Sedangkan dulu Sodom dan Gomorrah yang diazab sama Allah, kaum 2 negeri tempat kaum Nabi Lut ini, kalau hitung waktu itu populasinya, itu kelasnya kelas puluhan ribu. Kalau pakai kelas hari ini 40-an ribu itu negara, provinsi, kota apa desa? Desa. Ini sekarang udah 4 juta Pak. 4 juta kan kota. Kira-kira kalau dulu aja yang puluhan ribu diazab sama Allah begitu rupa, kira-kira yang sekarang pantas nggak diazab? Mungkin nunggu kali ya, ada negeri muslim yang akhirnya ikut-ikutan melegalkan LGBT. Kita nggak tahu negeri muslim mana tuh yang pantasnya begitu. Tapi dengar-dengar sih ada sebuah negeri muslim katanya baru-baru ini nangkep 144 pemuda laki-laki semua, ya kan, ikut pesta LGBT, semalam ditahan, habis itu dibebaskan. Gak tahu tuh negeri muslim mana tuh yang kayak gitu. Jangan-jangan itu calon, itu kandidat.
Ya kan? Kalau itu terjadi Pak, sudahlah. Mungkin Allah segera mendatangkan ad-dukhan ini. Pertanyaan sekarang, ad-dukhan ini disebabkan oleh apa? Mari kita lihat surat ad-dukhan kembali ayat 16. Yawma nabtshul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Hantaman dari mana? Dari langit. Wa iyyaru kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Jika mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, maka mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Kalau kita yang hidup di era sains modern, teknologi canggih babak keempat ini ditanya bongkahan batu jatuh dari langit, namanya apa? Meteor. Subhanallah ya. Anda bukan generasi para sahabat ya. Para sahabat ditanya bongkahan batu jatuh dari langit nggak bisa nyebut. Kita tahu Pak. Dan memang benar NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, telah memantau jagat raya ini dan mereka sudah mendeteksi ada sebuah meteor yang cukup besar. Mereka kalkulasi gerak arahnya, kecepatannya, ukurannya berapa. Mereka berkesimpulan meteor ini bakal melintasi langit bumi kita tahun 2029. Ya itu kalau nggak meleset lebih cepat ya, bisa jadi lebih cepat gitu, ya. Yang jelas 2029 ini akan datang meteor yang mereka kasih nama mengerikan Pak, namanya Apophis. Ini bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya The Destroyer. Karena menurut perkiraan mereka, kalau Apophis masuk, ya kan, ke dalam atmosfer langit kita ini, lalu masuk ke areal yang disebut keyhole, lubang kunci, pasti nabrak planet bumi. Dan itu akan menimbulkan disaster, bencana besar. Gitu. Dan mereka sudah perkirakan, Pak, ukuran dari meteor ini begitu besar sehingga kalau dia nabrak atmosfer dia akan pecah karena atmosfer fungsinya sebagai perisai kan, pelindung kan. Tapi walaupun pecah akan ada bongkahan besarnya Pak yang ukurannya menurut perkiraan mereka diameter batunya itu minimal 2 km. Diameter batunya 2 km Pak. Lari kencang dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam. Yang artinya apa? Begitu dia nabrak daratan, dia pasti menimbulkan ledakan yang besar. Dan ledakan itu sudah mereka perhitungkan kekuatannya 100.000 kali lipat daripada bom atom yang pernah jatuh di Jepang, di Hiroshima atau Nagasaki. Dan kita tahu Pak, kalau bom atom, bom nuklir diledakkan, itu kan muncul dukhan, kan, kabut berbentuk cendawan, ya kan? Ini pun demikian, cuma bedanya cendawannya nggak kenal berhenti Pak, terus meluas sampai menyelimuti planet bumi kita ini. Itulah ad-dukhan. Dan mereka sudah bikin ilustrasinya ya. Dan sebagian ilustrasi ini ya, dibuat oleh Hollywood. Karena Hollywood senang bikin film-film yang sumber inspirasinya dari Quran dan Sunnah tanpa mau menyebut sumbernya dari mana. They just want to make money, they just want to entertain. Buat kita ini sarana tafakur ya, mari kita lihat ya. Dan menurut teorinya Pak, kalau batu itu jatuh di satu wilayah 200 km radius tempat jatuhnya batu itu, semua orang jadi karbon Pak, mati Pak. Jadi na'udzubillah kalau jatuhnya di Jakarta, penduduk Bogor selamat nggak? Loh kok ketawa? Jakarta Bogor berapa kilo? 60. Ya nggak selamat. Penduduk Bandung? Nggak selamat. Nah lihat nih, begitu dia hantam daratan, timbullah ya kabut berbentuk dukhan, berbentuk apa? Cendawan. Ya. Tapi terus meluas. Ya. Lihat betapa dahsyatnya bongkahan besarnya ketika jatuh. Nah ini. Nah itu lintasan bongkahan besarnya itu. Nah ini begitu dia jatuh, lihat dampaknya. Nah ini. Nah ini akan meluas sampai 200 km Pak, tempat jatuhnya sih bongkahan batu itu. Belum lagi serpian-serpian kecilnya menjadi semacam rudal-rudal begini. Baik, cukup ya. Sedangkan Allah mengatakan ini azab. Nabi menjelaskan maksudnya apa? Ad-dukhan membuat orang beriman seperti kena flu. Sedangkan ad-dukhan membuat orang kafir membengkak tubuhnya, kepalanya sampai keluar cairan dari lubang telinganya.
Di hadis yang lain Huzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu dukhan?" Nabi menjelaskan dengan membacakan ayat tadi, "Tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata meliputi manusia, inilah azab yang pedih, memenuhi semua yang di timur dan di barat, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Adapun bagi orang beriman dia terpapar sehingga kabut itu menyebabkan semacam zakmah, pilek, flu." Jadi kalau iman kita murni Pak, nggak tercampuri kemunafikan, kefasikan, kesyirikan, kekufuran, kita cuman sebatas flu atau pilek. Tapi bagi orang kafir ya, maka dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Di dalam asarnya Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lalu asap itu masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala hewan terpanggang. Ya, kepanasan mereka. Jadi karena ini azab, makhluk yang sama dukhan, perlakuannya beda kepada manusia yang beriman, kepada kafir munafik disamakan, kafir munafik disamakan. Tapi orang beriman cuma sebatas zakmah. Gitu. Pantes kalau Dajjal yang munculnya setelah dukhan, kata Nabi, awar, matanya buta sebelah. Karena cacat, kena efek dari dukhan. Karena dia kafir kan. Gitu. Jadi jangan salah ya kalau dikatakan oleh Nabi, awar, matanya sebelah. Itu bukan satu di tengah Pak. Hapuskan gambaran Dajjal seperti itu. Dajjal tuh matanya dua, tapi sebelah cacat. Nah yang paling penting kita sadari adalah akibat dan dampak dari ad-dukhan dan hantaman keras itu kepada dunia kita. Satu, pasti terjadi significant depopulation. Pengurangan jumlah penduduk populasi dunia ini besar-besaran. Kalau sekarang planet bumi jumlah penghuninya 7 miliar, mungkin setelah hantaman keras dan dukhan ini tinggal separuhnya, tinggal sepertiganya, tinggal seperempatnya. Yang kedua, pasti terjadi global famine, kelaparan mendunia. Karena matahari bersinar nggak bisa menyentuh tanah. Akibatnya tumbuhan, tanaman, pohon nggak menghasilkan. Orang di mana-mana kelaparan. Mode-nya survival, struggle of the fittest. Siapa kuat dia dapat. Makanya kata Nabi akan muncul al-haraj, killings, pembunuhan demi memperebutkan makanan. Nah, yang tidak kalah mengejutkan dan kita harus menyiapkan anak istri kita menghadapinya adalah shutdown of modern technology. Teknologi modern bakal wassalam, bakal selesai. Apa penjelasannya? Penjelasannya sederhana. Batu besar Pak, bergesekan dengan udara dengan kecepatan 60.000 km per jam pasti menimbulkan induksi besar-besaran. Wassalam HP, wassalam komputer, wassalam listrik, AC, mobil, motor, pesawat udara, sinyal-sinyal satelit. Inilah yang dikatakan Nabi 15 abad yang lalu. Wa'udtu min haitsu bada'tum, wa'udtu min haitsu bada'tum, wa'udtu min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. 3 kali Nabi ucapkan di depan para sahabat. Para sahabat nggak ngerti. Karena mereka nggak pernah lihat komputer, nggak pernah lihat handphone, nggak pernah lihat pesawat udara. Kalau kita dengar ini Pak, kita ngerti. Tapi setelah ngerti mau apa? Mau percaya atau mau ragu? Bisa saja kita ragu. Ah Ustadz jangan nakut-nakutin gitu dong Ustadz. NASA udah bisa mendeteksi Apophis, masa iya sih NASA belum bisa melakukan langkah-langkah preventif? Kasihan deh. Ini muslim udah masuk lubang biawak. Ya kan? Mungkin dia sholatnya masih sama dengan kita Pak, baca surat Al-Ikhlas. Tapi begitu Allahus Somad dalam hatinya teknologi somad, teknologi tempat bergantung. Ya. Jadi nggak zamannya Pak, kita mentertawakan seorang ayah yang mendorong anaknya belajar serius memanah, berkuda, berenang. Ya. Karena itu pesan Nabi, didiklah anak kalian berkuda, memanah, berenang. Nggak usah kita sok modern dengan mengatakan, Ustadz itu maksudnya bukan memanah, belajar nembak. Maksudnya bukan berkuda, belajar bawa tank, belajar bawa pesawat udara. Sorry, saya udah kaji tuh hadis-hadis akhir zaman tentang peperangan-peperangan yang bakal dipimpin oleh pemimpin kita Al-Mahdi nanti. Nggak ada tuh pakai drone, nggak ada pakai roket, nggak ada pakai komputer, nggak ada. Yang ada pakai pedang lagi, pakai panah lagi, berkuda lagi kita. Ya. Jadi yakinlah Pak. This is not bad for us. Ini bukan buruk buat kita Pak, shutdown of modern technology. Ini bagus buat umat Islam. Supaya apa? Supaya tiba-tiba kita dengan mereka orang kafir jadi setara. Kita kan sekarang nggak setara Pak. Umat Islam nggak pernah berperang sama orang kafir sekarang Pak. Yang ada kita dizolimi sama orang kafir. Di medan jihad para mujahidin paling mentok pakai AK-47. Mereka di ruang ber-AC Pak pakai mouse gini. Pencet, ceger, bergerak tuh drone. Menembak sekian ratus muslim, termasuk ibu-ibu, anak-anak. Ya kan? Zolim, Mbak. Nggak fair. Allah tahu bahwa kita nggak mungkin mengejar ketertinggalan mereka. Dan Allah tahu, enough is enough. Ya kan? Ini kezoliman sudah melampaui batas. Ya. Jadi akan ada tadakhul Rabbani, akan ada intervensi Rabbani untuk membuat kondisi kita dengan mereka 0-0, Pak. Kalau sudah begitu, kaidah Betawi berlaku dong ya. Lo jual, gua borong. Gitu. Kalau sekarang mah kita ngomongnya doang, Pak. Ya kan? Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah,
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan siang hari ini tidak membuat Anda makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi justru makin bergairah, ya, karena al-mustaqbal li hadzal din, masa depan di tangan Islam kok, ya kan? Jadi jangan ragu, jangan khawatir, ya. Kalau sekarang mereka sepertinya jumawa gitu kan, ini masalah waktu saja. Ini masalah giliran saja. Ada sunnatut tadawul, ya. Yakinlah itu, ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesabaran menghadapi era penuh fitnah ini. Dan bagi Anda yang tertarik mendalami ilmu akhir zaman, alhamdulillah kami sudah menulis beberapa buku tentang akhir zaman. Karya kami ada Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat, ada yang judulnya Mewaspadai Keluarnya Fitnah Dajjal, ada yang judulnya Menyambut Tampilnya Al-Mahdi, dan ada yang judulnya Isa alaihissalam, Al-Masih alaihissalam, dan peranannya di akhir zaman. Saya tidak bawa bukunya, bagi Anda yang tertarik silahkan pesan lewat nomor marketing yang tersedia di sana. Demikianlah, ya, saya mohon maaf nggak ada tanya jawab kan, ya, karena harus kembali bertugas kan, ngantor kan, ya. Saya nggak mau mendidik korupsi waktu, ya, sudah terlalu banyak koruptor di muka bumi ini, ya. Mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, yaitu doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.